Kita lanjutkan teorema H, di mana teorema H itu merupakan aturan tentang hasil bagi. Bunyinya adalah, jika F dan G merupakan fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan catatan ya, Gx-nya tidak sama dengan 0. Maka, ini ada aksen ya, F per G aksen, turunan dari F per G, itu sama dengan fungsi G dikalikan diferensial dari fungsi X dikurang fungsi F dikalikan dengan diferensial dari fungsi G per G kuadrat X. Atau ya, diferensial dari fungsi X dibagi diferensial dari fungsi, dibagi dengan fungsi Gx sama dengan Gx dikali diferensial dari fungsi F dikurang Fx dikali diferensial dari fungsi G per G kuadrat X. Nah, coba diperhatikan. Karena yang menjadi penyebut itu merupakan G, ya, maka dari itu Gx-nya tadi tidak boleh sama dengan 0. Ya, kita lihat di pembuktian. Jika suatu fungsi H itu merupakan Fx per Gx. Maka diferensial dari fungsi H itu kita sesuaikan dengan definisi tadi, bahwa ini kan Fx per Gx, berarti X ini kita ganti dengan X plus H. F X plus H per G plus X plus H, ya, dikurang tadi kan Fx ya, berarti ini Fx per Gx. Fx per Gx dibagi, oh ya ini ada limit ya, limit H mendekati 0 dibagi H. Nah, ini definisi ya. Baik, kita lanjutkan. Sama dengan limit H mendekati 0 itu, coba dilihat, Fx plus H per Gx plus H dikurang Fx per Gx, ini kan berarti kita harus menyamakan penyebut ya, karena ini dikurang, berarti ini tinggal kita kalikan silang. Oke, berarti hasilnya Gx dikali Fx plus H itu dikurang Fx dikali Gx plus H per, ya kalau menyamakan penyebut, pernya ini Gx plus H dikalikan Gx kan ya, konsep menyamakan penyebut berarti Gx dikali Gx plus H. Oke, dikalikan dengan, nah ini kan dibagi H per 1 ya, kalau kita mau menjadikan perkalian berarti dikali 1 per H. Oke, limit H mendekati 0. Kita lihat dari sini, ini boleh ya kita cek ya, ini di sini, ini di sini. Ini biar dapat clue-nya, Gx dikali Fx plus H itu dikurang Fx dikali Gx plus H per, karena ini kita ceng tadi, per H berarti, dikalikan dengan 1 per Gx dikali Gx plus H. Oke. Nah, dari sini, ini sama sekali tidak bisa kita apa-apakan, maka dari itu kita harus mencari clue-nya, seperti yang penjumlahan tadi. Coba kita coba H dikali 0, Gx, ini tetap ya, kita tulis ya, Fx plus H. Nah, clue-nya, jika ya ini dikurangi dengan Gx kali Fx. Berarti kalau ini sudah dikurang, berarti ini harus ada yang ditambah dengan yang sejenis biar hasilnya 0 dan tidak berpengaruh di bentuk yang semula ya. Berarti ini ditambah Gx kali Fx. Ya. Nah, ini sudah. Lalu yang ininya belum. Nih, jangan lupa tulis di sini. Dikurang Fx kali Gx plus H. Pernya jangan lupa. Per H
Lalu ininya juga belum. Ini ya. Oh, sini. Lalu berarti dikali 1/GX dikali GX plus H. Oke. Sekarang coba lihat ini dengan ini samanya GX ya. Berarti limit H mendekati 0 itu bisa kita buat GX dikalikan dengan Fx plus H ya dikurang Fx. Nah, per H. Coba dicek ini. Ini kali ini hasilnya ini ya. Ini kali ini hasilnya yang ini. Jadi nggak ada masalah ya. Lalu ditambah dengan, nah ini yang samanya apa? Fx. Oke, samanya Fx. Berarti ini boleh ya kita negatif aja ya. Negatif Fx. Nah, ini yang positifnya kan Gx ya. Gx plus H. Ini yang negatifnya kan jadinya negatif Gx. Oke, ini sudah mendekati jawabannya ya. Per H. Nah, ini ya. Sudah dipisah. Lalu ini 1 per, yang ini ya, yang di atas jangan lupa. Gx kali Gx plus H. Oke. Nah, ini kita lihat. Limitnya kita pencar aja boleh ya. Limit H mendekati 0. Kita pecahin ya. Gx. Ini Fx plus H dikurang Fx per H. Lalu kita pecahkan juga yang ini. Negatif limit H mendekati 0. Fx dimana ini Gx plus H dikurang Gx per H. Lalu yang ini dikalikan dengan limit H mendekati 0, 1/Gx dikalikan dengan Gx plus H. Oke. Nah ini limit Gx ini berapa? Gx kan ya? Gx. Lalu limit dari ini, coba dilihat limit H mendekati 0 dengan yang seperti ini, familiar ya? Ini adalah definisi suatu turunan. Turunan dari Fx. Ya, ini kan F, fungsi F. Oke, berarti ini Gx dikali F aksen X. Betul ya? Lalu dikurangi. Limit Fx berarti kan Fx ya. Fx dikali, coba lihat. Limit Gx plus H dikurang Gx per H. Berarti ini turunan dari fungsi G. Ya, ini G ya. Berarti G aksen X. Oke, kita lihat yang terakhir dikurangi, dikalikan ya, mohon maaf. Dikalikan dengan ini ya, limit 1/Gx. Nah, Gx plus H, ini kan kalau limitnya berarti sama dengan Gx. Yang ini, Gx plus H. Sama dengan Gx. Maka di sini limitnya sudah kita substitusikan, maka ini hasilnya Gx dikalikan Gx. Nah, lihat dari sini. Ini dikalikan ini, maka ini tadi Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X ya per G kuadrat X. Nah, ini membuktikan yang ini ya. Maka terbukti bahwa diferensial dari fungsi dibagi fungsi Gx itu adalah yang ini. Oke, ini membuktikan yang ini. Jadi kalau selama ini kan kalian kan misalnya
fx itu adalah u per v, di mana u fungsi, v fungsi, maka f aksen x itu sama dengan u aksen v dikurang v aksen u, ini yang kita pelajarin di SMA ya, per v kuadrat. Nah, ini ada asal mulanya, yaitu teorema H. Ya, jadi kalian calon guru itu belajar bagaimana ini, kalau selama ini kita di SMA langsung disuap, oh bahwa turunan dari fx itu dengan turunan dari suatu bagi fungsi dibagi suatu fungsi itu adalah u aksen v negatif v aksen u dibagi v kuadrat. Nah, asal mulanya adalah teorema H dengan pembuktiannya seperti ini. Nanti jika nggak paham silakan dicatat dan tanyakan, silakan boleh dijawab saya.